Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Rookie Channel. Sekarang gue mau share lagi update terbaru dari si Lupin. Tapi sebelum itu, buat yang baru ikutan nonton playlist si Lupin dari video ini, baru mulai nonton dari video ini, gue sangat menyarankan untuk nonton dari video yang pertama, supaya pesan yang ingin gue sampaikan melalui playlist ini tersampaikan dan bisa dipahami tujuan gue membuat playlist ini. Buat yang mau nonton dari awal, link playlistnya gue taruh di deskripsi. Yang cuma nonton dari sini atau dari video sebelum ini, mungkin atau pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya nih. Emang chassis air bagus kalau dibikin BMX atau kalau dibikin side damper? Atau chassis air tuh rekomend gak sih buat bikin side damper atau BMX? Jawaban gua adalah ya bagus, kenapa enggak? Memang sudah ada metanya untuk setiap kelas di Indonesia. Contohnya untuk kelas side damper atau BMX biasanya pakai chassis Super FM atau Super 2 Carbon kan. Tapi apakah kita harus bikin seperti itu? Ya tentu tidak. Mau ikut meta karena udah terbukti bagus, ya boleh banget. Mau pakai AR, VZ, Super X, atau bahkan mau pakai MS yang nggak ada side stay-nya, ya boleh banget juga. Balik lagi ke yang udah gue sampaikan di video-video sebelumnya, kalau tujuannya cuma untuk main-main aja, nggak ikut event balap, ya pilih kit yang kalian suka dan maksimalkan kit itu. Kalau semuanya ikut meta nih, misalkan semuanya ikut meta, lagi main nih, start 1, 2, 3 mobil, mobilnya sama semua, chassisnya sama, setupnya sama, sampai body-bodinya sama, boring gak sih? Lebih parah lagi sampai ada apa? Pokoknya sampai ada yang berpikir kalau di kelas ini mobilnya harus kayak gini. Di kelas ini mobilnya harus kayak gini. Misalkan di side damper atau BMX harus pakai chassis ini, setupnya kayak gini dan bodinya harus yang ini. Padahal kan enggak gitu. Tuh. Kembali ke si Lupin, ada update apa aja? Kita lihat dulu. Cep. Pertama yang lupa gue sampaikan di video sebelumnya adalah si side damper stay-nya ini. Ini gue pakai dari FRP stick, gue bagi dua untuk kiri dan kanan. Kemudian pemasangannya gue tambahin spacer berukuran 3 mm. Gue buat di sini. Tujuannya adalah untuk menurunkan center of gravity dari mobil ini ketika dipasangi mass damper. Harapannya adalah mobil ini bisa lebih stabil. Tuh. Kemudian brake plate belakang seperti yang udah gue sampaikan di video sebelumnya. Ini balik lagi gue menggunakan brake plate FRP. Jadi lebih leluasa setting remnya dibandingkan dengan brake set air yang kemarin, yang plastik. Kemudian underguardnya pakai FRP stick. Rollernya gue ganti ke masih berukuran 19 mm, tapi gue ganti ke yang menggunakan bearing dengan tipe plastik ring, 2 buah di kiri dan kanan, 2 pasang di kiri dan di kanannya. Kemudian bautnya gue ganti menggunakan threaded shaft atau tiang AO biar lebih kuat dan tetap menggunakan reinforcing plate supaya lebih kuat lagi. Spacernya menggunakan yang plastik lightweight dan di sini gue tambah stiker. Itu bagian belakang. Kemudian bagian depannya ini ada perubahan yang cukup besar.
Kalau sebelumnya gue pakai sliding damper, sekarang cuma pakai satu FRP ini aja. FRP AR nih ya. Karena sliding dampernya dipakai di mobil gue yang satu lagi. Terus rollernya masih menggunakan double roller aluminium ukuran 13-12 mm. Kemudian underguardnya gue ganti pakai low friction underguard. Ini pakai yang tipis. Kenapa diganti? Tujuannya adalah biar kalau pas mendarat, terus bagian depannya nyangkut di dinding trek, dia bisa balik cepat masuk ke dalam trek karena si permukaan ini dia licin. Lebih licin dibandingkan dengan hanya menggunakan FRP. Jadi untuk bagian depan ini back to basic banget. Satu buah FRP dan low friction front underguard. Dinamonya masih menggunakan torque tune 2. Gearnya masih 5:1, nggak ada perubahan. Dan yang terakhir adalah gue menggunakan bearing di rodanya. Ya, kelihatan nggak? Ini gue pakai round hole ball bearing set. Tapi kalau dari web Tamiya-nya, bearing ini tuh ditujukan untuk digunakan di counter gear. Tapi karena ukurannya sama, jadi gue pakai di roda. Kenapa nggak pakai yang 620 yang AO tuh yang biasa? Karena itu lebih lebar. Dan kalau mau pakai AO 620 itu harus ditembus peleknya, kemudian menggunakan shaft yang 72 mm. Sedangkan dari pengalaman gua untuk untuk pelek berdiameter besar seperti ini itu resiko spellingnya lebih besar ketika ditembus, karena gue nembusnya pakai ini ya, manual, cuma pakai baut dipasang di FRP terus diputar gitu. Jadi untuk menghindari resiko itu gue menggunakan round hole ball bearing set ini aja, lebih tipis, jadi nggak perlu ditembus peleknya. Tinggal pasang aja, langsung bisa pasang ban, plug and play. Dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan bearing AO 620. Atau kalau mau lebih bagus lagi, tanpa tembus pelek, pakai bearing yang high grade round hole ball bearing. Kayaknya sih itu emang lebih ditujukan untuk di roda ya. Jadi harusnya sih lebih bagus dari yang ini gitu. Itu upgrade partsnya. Gimana performanya? Check it out. Tes run 1, setupnya sama seperti yang gue jelaskan barusan, hanya menggunakan mesh damper tipe silinder dan bow di tengah, di bagian kiri dan di kanan. Untuk depan dan belakangnya nggak pakai. Baterai Neocham 1,2 volt, tapi belum penuh karena ini run awal-awal, pemanasan dulu. Dapat full 1 lap, tapi terlihat di dragon back, terlihat lompatnya nganga gitu, agak mengkhawatirkan. Biasanya kalau lompatnya gitu pas mendaratnya rawan cross out. Coba lagi, kali ini baterainya full. Untuk mesh damper pakai tipe silinder dan satu adjustable mesh damper atau koin di kedua sisinya, dan di depan pakai menggunakan tipe bowl 2 buah, di belakangnya nggak pakai. Tes run 3 masih sama, tapi ban depan gue ganti pakai tipe low friction. Masih cross out juga. Coba lagi. Ini udah run kesekian, kelihatan udah berkurang baterainya, udah berkurang juga kecepatannya. Lap terakhir. Dan berhasil dapat full 1 lap.
akhirnya. Kalau dari slow-mo-nya mobilnya nggak nyangkut di dinding trek, tapi bagian depannya membal lagi setelah mendarat jadi course out. Dengan penyesuaian mass damper harusnya cukup sih, tapi nggak gue lanjutin karena nggak enak course outnya ke pedok siomnya terus. Teseran 4, pindah layout. Kita lihat aman sih di sini, cuma beberapa kali terlihat ketika mendarat bumper depannya nyangkut di dinding trek. Ada yang ikut turun, kita lihat performasi Lupin. Ini kalau nggak pakai nyangkut-nyangkut bakalan sengit sih balapannya kayaknya. Iya, kalah tapi dapat 2 kali full lap. Ya, segitu aja dari si Lupin kali ini. Overall ada peningkatan dari yang sebelumnya, tapi gue masih belum puas sama si Lupin ini. Next time akan gue coba turunin lagi si Lupin. Terus apa lagi ya yang bisa di-upgrade? Dinamo, untuk dinamo gue masih mau pakai torque tune 2 dulu sampai mentok performanya, baru gue naikin dinamonya. Ya, kita lihat aja di video selanjutnya akan ada perubahan apa lagi dari si Lupin. Sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.